Innallaha bihi alim. Jangan takut melarat ketika kita membantu saudara kita. Jangan takut miskin. Gak ada kamusnya dalam kamus Al-Quran, dalam kamusnya Allah dan Rasulullah itu tidak ditemukan orang yang ikhlas membantu saudaranya kok tiba-tiba menjadi melarat, menjadi miskin. Itu tidak pernah ditemukan dalam kamusnya Allah maupun Rasulnya. Yang ada kebaikan apapun yang kita infakkan di jalan Allah, termasuk membantu saudara kita, itu Allah Maha mengetahui. Wa ma tunfiqu min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kamu nafkahkan di jalan Allah, Allah akan memberi gantinya. Itu kamusnya Allah begitu. Mana qasad sadaqatun min mal. Tidak ada ceritanya sedekah infak ikhlas karena Allah kok mengurangi harta, itu tidak pernah ditemukan dalam kamus Rasulullah. Maka Bapak Ibu, yakinkan, tanamkan dalam hati terhadap janji Allah dan Rasulnya. Tidak pernah ada ceritanya melarat gara-gara infak. Tidak pernah ada ceritanya fakir miskin gara-gara sedekah. Fakir miskin gara-gara zakat. Tidak pernah ditemukan dalam kamusnya Allah maupun kamusnya Rasulullah. Tidak pernah itu ditemukan. Kalau kita mau infak, kok iman-iman, itu bisikan setan. Asyaiton ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakutimu dengan kefakiran, dengan kemelaratan, dengan kemiskinan. Tujuannya apa? Biar kita tidak jadi infak sabilillah. Coba diingat ayatnya lah. Tadi dilanjutkan, yang akhirnya nyambung ke ayat lain. Ya. Sudah ketemu? Belum. Ayat 268. Surat Al-Baqarah, surat ayat 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan min wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Ya toh? Kalau mau membantu saudara, mau infak sabilillah, kok tiba-tiba merasa iman, wah engkau tadi melarat, tadi ini berkurang harta saya, pemenang iki arep bodoh, berkurang harta saya kalau untuk infak sabilillah, kalau untuk membantu makan saudara saya. Ketahuilah itu bisikan setan. Setan itu mengajak kita, selain menakut-nakuti kekikiran, setan mengajak kita untuk berbuat fahsya, keji, dalam hal ini bakhil, kikir, menakut-nakuti kemelaratan, dan mengajak pengikut-pengikut setan untuk berlaku bakhil. Maka tanda atau ciri dia pengikut setan atau seseorang pengikut setan, kalau salah satunya dia berlaku bakhil atau kikir. Kalau seseorang itu kikir atau bakhil, berarti dia pengikut setan, mengikuti bujuk rayu setan. Kalau pengikut Rasulullah, tunduk patuh pada Allah, dia akan dermawan, tidak berlaku kikir. Nah, terus sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Ada notnya tidak? Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, maksudnya balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan sewaktu di dunia.
Ini kalau kita ditanya Bapak Ibu ya, landasannya ayat ini, lebih percaya yang dijanjikan setan atau yang dijanjikan Allah? Kira-kira apa jawaban kita? Lebih percaya dengan yang dijanjikan setan atau yang dijanjikan Allah? Jawaban kita apa? Yang dijanjikan Allah. Tenane. Tenane. Lesannya menjawab percaya dengan yang dijanjikan Allah, karena Allah menjanjikan ampunan dan karunia, yaitu balasan yang lebih baik. Lesan kita menjawab itu, tetapi prakteknya ternyata lesan tidak sesuai dengan prakteknya. Padahal yang namanya qalbul mu'min la yuwati'u lisanahu. Hati seorang mukmin itu tidak menyelisih lesannya. Walisanul mu'min la yuwati'u qalbahu. Lesan seorang mukmin tidak menyelisih hatinya. Praktek kebaikan landasannya iman dari dalam hati. Kalau lesan kita menjawab lebih percaya dengan janji Allah, maka mari kita ikuti jawaban lesan ini dengan dipraktekkan. Jangan bertolak belakang lesan dengan praktek kita. Lesannya menjawab yakin dengan janji Allah daripada janji setan, tapi prakteknya justru mengikuti bisikan setan. Lesannya mengikuti Allah, praktek perbuatannya menjadi pengikut-pengikut setan. Nauzubillah. Ini loh yang dikatakan otaknya Quran, hatinya setan. Ya, otaknya Quran. Kan tadi ditanya, yakin dengan janji Allah atau janji setan? Lo orang Islam dimanapun berada, spontanitas akan jawab yakin dengan janji Allah. Kenapa? Karena dalam otaknya, dalam pengetahuannya bahwa Allah itulah yang maha benar. Setan itu menyesatkan. Otaknya Quran, tapi ternyata sulit untuk praktek, maka hatinya setan. Nah, bagaimana kita usahakan hati Quran, otak juga Quran? Nah, sudah. Kalau masih ada yang lebih yakin dengan janjinya setan, mau nemui apa coba? Kita ya salat, ning cik bakhil, cik kikir, padahal Allah titipkan kemampuan. Berarti sholatnya belum bisa tanha anil fahsya wal mungkar, karena kikir itu dalam ayat ini menurut notnya tadi ya, yang namanya kikir itu disebut fahsya di sini. Wa ya'murukum bil fahsya. Setan mengajak kamu untuk berbuat keji. Keji di sini yang dimaksud bakhil, kikir. Sedangkan salah satu fungsi salat tanha anil fahsya, bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji. Keji baik yang berkaitan dengan zina maupun keji yang berkaitan dengan bakhil maupun kikir. Terus untuk apa sholatnya? Oleh sebab itu Allah perintahkan dalam Quran surat Toha ayat 132 itu, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat, dan kamu ojo jarkoni, ojo mumpinter ngongkon, wastabir 'alaiha. Kamu sendiri paksa dirimu untuk terus bersabar dalam pendirian sholat, baik tata lahirnya maupun tata batinnya, tata pelaksanaannya maupun makna atau fungsi dari sholat itu. Paksa dirimu untuk bersabar.
Sabar untuk mendirikan fungsi sholat yang tanha anil fahsya wal munkar. Sabar untuk mendirikan tata pelaksanaan sholat, jangan diendi-endi waktunya. Ya, mari kita tanyakan nurani kita, lebih milih janji Allah atau lebih milih janji setan? Sesudah itu, i'malu ma syi'tum, berbuatlah sesuka hatimu. Kalau milih janji setan, ya silahkan jadi orang bakhil. Kalau milih janji Allah, ingat Allah janjikan ampunan dan karunia, balasan yang lebih baik. Ya, ada lagi.